Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamide Pusparahayu, NIM saya 283041101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah kajian Tarik Al-Qur'an yang bertemakan tentang sejarah teks Al-Qur'an. Dan saya akan menjelaskan secara singkat-singkatnya mengenai sejarah teks Al-Qur'an. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai susunan Al-Qur'an. Pada dasarnya, susunan ayat ke dalam surat diakui secara umum bahwa susunan ayat dan surat dalam Al-Qur'an memiliki keunikan yang sangat luar biasa. Susunannya tidak secara urutan saat wahyu diturunkan dan subjek bahasaan. Rahasianya hanya Allah yang Maha tahu. Karena pada dasarnya dia sebagai milik kitab tersebut. Jika seseorang akan bertindak sebagai editor menyusun kembali kata-kata, misalnya buku orang, mengubah urutan kalimat akan mudah memengaruhi seluruh isinya. Hasil akhir tidak dapat diberikan pada pengarang. Yang selanjutnya pada bab 6 menjelaskan tentang komplikasi tulisan Al-Qur'an. Jati diri Zaid bin Sabit sejak usianya di awal 20 tahunan. Di masa itu Zaid diberikan sebuah keistimewaan, tinggal berjiran dengan Nabi Muhammad dan bertindak sebagai salah satu penulis wahyu yang amat cemerlang. Dan pada dasarnya dia adalah salah satu di antara para hufaz klan, karena pada dasarnya kehebatan jati diri itulah yang mengantarkannya sebagai pilihan mumtaz yang melakukan berbagai tugas tersebut. Abu Bakar As-Siddiq mencatat kualifikasi dirinya sebagai berikut. Yang pertama, masa muda Zaid menunjukkan vitalitas dan kekuatan energinya. Yang kedua, akhlak yang tak pernah tercemar menyebabkan Abu Bakar memberi pengakuan secara khusus dengan kata-katanya, yaitu kami tak pernah memiliki prasangka negatif pada Anda. Dan yang ketiga, kecerdasannya menunjukkan pentingnya kompetensi dan kesadaran. Yang selanjutnya, adapun cara Zaid bin Sabit menggunakan materi tulisan dalam Al-Qur'an. Cara yang biasa dipakai dalam menyatukan naskah agar seorang perumus kalimat atau yang disebut dengan editor mengadakan perbandingan dengan naskah lain dari hasil kerja yang sama kendati biasanya tidak semuanya naskah memiliki nilai yang setaraf dalam memberi penjelasan terhadap tingkatan naskah yang paling dan dapat dipertanggungjawabkan dengan yang tak memiliki harga nilai, namun membuat beberapa ketentuan penting, yakni sebagai berikut. Pertama, naskah yang lebih awal biasanya lebih dapat terjamin dan terpercaya dari naskah yang muncul kemudian. Dan yang kedua, naskah yang sudah diubah dan dibetulkan oleh penulis melalui berbagai proses perbandingan dengan naskah induk lebih tinggi tingkatannya daripada manuskrip-manuskrip yang tidak ada perubahan. Yang selanjutnya, yakni saya akan membahas mengenai tentang keaslian Al-Qur'an. Ada masalah dua ayat terakhir dalam surat Baroah, kata-kata tawatur, yang merupakan sebuah ungkapan umum dalam leksikol Islam. Misalnya, Al-Qur'an telah dialihkan dengan sistem mawatir. Kata tawatur tersebut ditunjukkan pada pengumpulan informasi dari berbagai sumber dan perbandingan, di mana jika sebagian besar menyetujui suatu bacaan, maka hal yang demikian memberi keyakinan akan keaslian bacaannya itu sendiri. Namun, selama tidak ada kesepakatan ilmiah tentang mencapai tingkat tawatur, masalah utamanya adalah di bagian mendapatkan ketentuan mutlak, dan persyaratan untuk mencapai tujuan ini boleh jadi berbeda menurut ruang, waktu, serta lingkungan yang ada. Dan yang selanjutnya saya akan membahas tentang penyimpanan suhuf dalam arsip kenegaraan. Setelah tugas terselesaikan, masalah konfiskasi tersebut dapat diarsip dalam arsip kenegaraan di bawah pengawasan Abu Bakar. Kontribusinya seperti yang kita dapat disimpulkan bahwasannya adanya penyatuan fragmentasi Al-Qur'an dari sumber pertama. Kemudian ia menjelajah ke seluruh kota Madinah dan menyusun untuk transkripsi penilaian ke dalam satu jilid atau master volume. Kesimpulannya,
di sini saya akan menyimpulkan dalam materi yang saya baca, dalam materi yang saya jelaskan tadi, bahwasannya pengabdian Abu Bakar sendiri terhadap Al-Quran sangat menggunakan, dia sangat memperhatikan instruksi tentang dua aksi untuk membangun sebuah otentitas dan mempraktikkan peraturan ini dalam Al-Quran, di dalam komplikasi Al-Quran itu sendiri. Dan walhasil, walaupun ditulis di atas kertas yang tidak sempurna dan berbeda ukuran, ini telah menunjukkan sebuah keikhlasan dalam usahanya semampu untuk memelihara Al-Quran atau kalamullah, yang kemenangan sendiri berarti melebihi batas sampai ke Palestina dan Suriah. Namun, pemerintahan Umar telah mengembangkan sekolah-sekolah untuk menghafal Al-Quran di dalam dua negeri. Yang pertama pada padang pasir Pesir, pasir kering dan tanah bulat sabit yang subur dan kaya. Tetapi ada saja perhatian pada zaman Khalifah Utsman Khan, yang dimana usaha-usaha Zaid bin Sabit sebagai orang yang memulai mengkomplikasikan Al-Quran dan tidak berhenti dengan wafatnya.